Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Astari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai materi persamaan kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi persamaan kuadrat, mulai dari pengertian, lalu cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat, jenis-jenis akar kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mengulas kembali beberapa contoh soal mengenai materi persamaan kuadrat. Soal yang pertama yaitu tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 2x min 24 sama dengan 0 dengan menggunakan 1 pemfaktoran kedua rumus ABC. Nah, dari soal tadi kita tahu bahwa persamaan kuadratnya yaitu x kuadrat min 2x min 24 sama dengan 0. Nah, kita diminta untuk menentukan akar-akar persamaan kuadratnya menggunakan pemfaktoran dan rumus ABC. Yang pertama kita selesaikan menggunakan cara pemfaktoran. Di sini kita lihat bentuk persamaan kuadratnya yaitu x kuadrat min 2x min 24 sama dengan 0. Maka kita punya nilai A-nya sama dengan 1. Nilai B-nya sama dengan min 2. Dan nilai C-nya sama dengan min 24. Nah, untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, kita harus cari dahulu perkalian dari nilai C atau dari min 24. Min 24. Min 24 ini mempunyai perkalian yang pertama 1 dikali min 24 atau bisa juga min 1 dikali 24. Kemudian 2 dikali min 12 atau min 2 dikali 12 atau 3 dikali min 8. Dan kalau dibalik min 3 dikali 8. Dan yang terakhir yaitu perkalian 24, 4 dikali min 6 atau min 4 dikali 6. Nah, ini adalah perkalian-perkalian yang hasilnya adalah min 24. Kita lihat dari perkalian-perkalian ini, mana dua buah bilangan perkalian min 24 yang kalau dijumlahkan akan mendapatkan nilai B, yaitu min 2. Kira-kira yang mana? Kita lihat yang ini ya. Kenapa yang ini? Karena kalau misalkan kita jumlahkan 4 ditambah min 6 itu hasilnya adalah min 2. Sedangkan yang lain hasil penjumlahannya bukanlah min 2, maka kita bisa pilih yang ini. Kemudian kita sudah dapat dua angka yaitu 4 dan min 6. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus pemfaktoran, yaitu x kuadrat ditambah 4 ditambah min 6 x ditambah 4 dikali min 6 sama dengan 0. Nah, yang di sini adalah penjumlahan, yang di sini adalah perkalian. X plus 4 dikali x min 6 sama dengan 0. Nah, untuk yang x plus 4 kita sama dengan kan 0. Hasilnya adalah x sama dengan minus 4. Dan yang x minus 6 kita sama dengan kan 0, maka hasilnya adalah x sama dengan 6.
Maka akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat x kuadrat min 2x min 24 sama dengan 0 yaitu x sama dengan 64 dan x sama dengan 6. Sekarang kita coba menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Masih dengan soal yang sama, yaitu persamaan kuadrat x kuadrat min 2x min 24 sama dengan 0. Dengan nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, dan C-nya sama dengan min 24. Menggunakan rumus ABC, yaitu rumusnya x1, x2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Untuk menyelesaikannya, kita tinggal memasukkan nilai A, B, dan C-nya ke dalam rumus ABC ini. Kita punya B-nya sama dengan min 2. Maka di sini min 2 plus minus akar B kuadrat, berarti kita tulis min 2 kuadrat dikali 4, nilai A-nya adalah 1, dan nilai C-nya adalah min 24. Dibagi 2A. Di sini A-nya sama dengan 1. Hasilnya di sini 2 plus minus akar min 2 kuadrat yaitu 4 dikali 1 dikali min 24 yaitu hasilnya 96. Karena di sini negatif menjadi positif. 2 dikali 1 2. Sekarang kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam akar. 2 plus minus 4 ditambah 96 yaitu 100. Akar dari 100 yaitu 10. Maka di sini kita tulis 10 dibagi 2. Nah, berarti nilai X1-nya sama dengan 2 ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2 yaitu 6. Lalu yang X2-nya, karena di sini sudah yang positif, karena di sini plus minus, maka yang di sini adalah 2 dikurang 10 dibagi 2 yaitu min 8 dibagi 2. Hasilnya adalah min 4. Nah, hasil dengan menggunakan rumus ABC sama seperti menggunakan pemfaktoran, yaitu X-nya dapat 6 dan min 4. Tadi juga menggunakan rumus pemfaktoran kita dapat X-nya 6 dan min 4. Maka benar ya hasilnya. Contoh soal berikutnya yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat, tetapi nilai A dalam persamaan kuadratnya itu tidak sama dengan 1. Ini dia contoh soal nomor 2. Tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0 dengan menggunakan 1 pemfaktoran, kedua rumus ABC. Nah, diketahui dari soal bahwa persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah 5, dan C-nya 3. Kalau pada soal sebelumnya nilai A-nya adalah 1, nah ini adalah contoh soal jika A-nya tidak sama dengan 1. Bagaimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya ada sedikit berbeda, yaitu
Langkah pertama, kita kalikan nilai A dan C. A dikali C, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian kita cari hasil kali dari perkalian 6. Hasil perkalian 6 yaitu 1 dikali 6, 2 dikali 3 atau 3 dikali 2 itu sama ya. Atau bisa juga min 1 dikali min 6 atau min 2 dikali min 3. Nah, semuanya ini hasil kalinya adalah 6. Nah, sekarang kita lihat perkalian manakah yang apabila dijumlahkan dua buah bilangannya menghasilkan nilai B atau sama dengan 5. Untuk yang ini 1 ditambah 6 hasilnya 7, bukan nilai B ya. 2 dan 3, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Maka ini bisa kita gunakan. Untuk yang lainnya, min 1 ditambah minus 6, minus 7, berarti tidak bisa kita gunakan. Yang ini min 2 ditambah min 3 sama dengan min 5. Min 5 bukan 5, berarti kita juga tidak bisa gunakan. Yang bisa kita gunakan adalah yang ini. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai 2 dan 3 ini ke dalam rumus pemfaktoran. Untuk rumus pemfaktoran yang nilai A-nya tidak sama dengan 1 ini sedikit berbeda. Rumusnya yaitu A dikali X ditambah M dibagi A dikali X ditambah N dibagi A sama dengan 0. M dan N-nya ini yang mana? Ini, dua buah bilangan yang ini. Misalkan ini adalah M dan ini adalah N. Maka kita masukkan rumusnya. A-nya ini sama dengan 2. Berarti 2 dikali X ditambah 2 dibagi A. 2 dikali X ditambah N. 3 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, ini ada 3, yaitu 2 X plus 2 per 2 dan X plus 3 per 2. Untuk yang 2 kita dapat tulis langsung 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah sama dengan 0. Lalu X plus 2 per 2, atau untuk 2 per 2 di sini saya tuliskan sama dengan 1 karena 2 per 2 1 ya. Lalu disama dengan 0, maka hasilnya X sama dengan min 1. Kemudian untuk yang X plus 3 per 2 sama dengan 0, maka nilai X nya adalah X sama dengan min 3 per 2. Nah, berarti akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0, yaitu x sama dengan min 1 dan x sama dengan min 3 per 2. Itu kalau dikerjakan dengan menggunakan rumus pemfaktoran. Sekarang kita akan coba mengerjakan dengan menggunakan rumus ABC. Masih dengan persamaan kuadrat yang sama. Persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Ini adalah nilai A, B, dan C-nya. Kalau menggunakan rumus ABC, kita tinggal masukkan ke dalam rumus X 1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A.
Maka min B berarti min 5 plus minus akar min 5 kuadrat dikurang 4 dikali nilai A kemudian dikali nilai C 3 dibagi 2A 2 dikali 2 A min 5 plus minus akar 5 dikali 5 25 atau nilai 5 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24 dibagi 2 dikali 2 hasilnya 4 min 5 plus minus kita selesaikan di dalam akar min 25 dikurang 24 adalah akar 1 plus per 4 maka min 5 plus minus akar 1 adalah 1 dibagi 4 maka untuk X1 nya min 5 ditambah 1 dibagi 4 hasilnya adalah di sini min 4 per 4 sama dengan min 1 lalu untuk X2 nya min 5 min 1 dibagi 4 sama dengan min 6 per 4 atau kita sederhanakan menjadi min 3 per 2 nah ternyata kita peroleh akar-akar persamaan kuadratnya yaitu min 1 dan min 3 per 2 hasilnya sama dengan kita kerjakan dengan menggunakan rumus pemfaktoran. Nah, soal selanjutnya yaitu soal dalam bentuk cerita. Soalnya adalah dalam waktu X jam, kendaraan yang berjalan dengan kecepatan rata-rata X plus 15 km per jam dapat menempuh jarak 100 km. Tentukanlah persamaan kuadratnya. Dan berapakah nilai X? Gunakan cara penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat. Tadi waktunya adalah X jam. Kita tulis dulu di sini yang diketahui. Waktu sama dengan X. Lalu dan lainnya yaitu kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-rata tadi dikatakan dalam soal kecepatan rata-ratanya adalah X plus 15 dan jarak yang ditempuh adalah 100. Nah, kita diminta untuk menentukan bentuk persamaan kuadratnya. Bagaimana caranya? Kita menggunakan rumus kecepatan rata-rata. Rumus kecepatan rata-rata yaitu Pi sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, sedangkan di sini yang diketahui adalah jaraknya, karena yang lainnya masih berupa variabel-variabel, maka rumus ini kita balik menjadi S sama dengan Pi dikali T, atau jarak sama dengan kecepatan rata-rata dikali waktu. Jaraknya dikatakan tadi adalah 100, maka 100 sama dengan kecepatan rata-ratanya adalah X plus 15. X plus 15. Kemudian dikali dengan T waktu, yaitu X. Maka 100 sama dengan ini dapat kita kalikan menjadi X kuadrat plus 15 X. Kemudian 100 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 0 sama dengan X kuadrat plus 15X, berarti menjadi min 100 sama dengan 0
atau kita bisa tulisnya seperti ini. Ini dengan ini sama ya. Lalu di soal juga kita diminta untuk mencari nilai X-nya. Berapa nilai X-nya? Kita bisa menggunakan cara pemfaktoran. Untuk mencari pemfaktoran, apa tadi rumusnya? X kuadrat ditambah V plus Q dikali X ditambah V dikali Q sama dengan 0. Kita harus cari dulu dua bilangan yang apabila dijumlahkan adalah hasilnya 15 dan apabila yang dikalikan maka hasilnya min 100. Berapakah bilangan tersebut? Bilangan itu bisa kita cari, yaitu 20 dan minus 5. 20 dan minus 5. Benar ya, kalau 20 ditambah minus 5 adalah 15 dan 20 dikali minus 5 nanti hasilnya adalah min 100. Nah, ini kita tulis X kuadrat ditambah 20 ditambah minus 5 X ditambah 20 dikali minus 5 sama dengan 0. Maka ini dapat kita tulis X ditambah 20 dikali X minus 5 sama dengan 0. X plus 20 sama dengan 0. 20 sama dengan 0. Maka nanti kita peroleh X-nya adalah minus 20. Atau yang X sama X min 5. X min 5 sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 5. Nah, nilai X ini di soal yaitu menentukan waktu sebanyak X jam tadi kan dalam soal. Maka karena jam tidak mungkin bernilai negatif, maka yang minus 20 ini tidak bisa kita gunakan atau tidak berlaku. Sehingga kita ambil yang X sama dengan 5. Maka hasilnya waktu untuk menempuhnya adalah 5 jam. Nah, untuk soal cerita yang nomor 2, yaitu soalnya adalah untuk membuat cover sebuah buku diperlukan kertas berbentuk persegi panjang dengan selisih panjang dan lebarnya adalah 7 cm, serta memiliki luas 450 cm kuadrat. Tentukanlah panjang dan lebar cover buku itu. Tadi bahwa selisih panjang dan lebarnya adalah 7 cm, serta memiliki luas 450 cm kuadrat. Nah, yang pertama kita buat dahulu bentuk cover bukunya. Bentuk cover bukunya itu membentuk persegi panjang dengan selisih panjang dan lebarnya adalah 7 cm. Jadi kalau misalkan di sini adalah X untuk panjangnya, maka lebarnya adalah X min 7. Karena tadi disebutkan dalam soal adalah selisih 7 cm. Nah, luasnya sama dengan 450 cm kuadrat. Yang diminta dalam soal yaitu hitunglah panjang dan lebar cover buku itu. Maka kita cari dulu panjang dan lebarnya. Rumus dari luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Untuk luasnya sudah diketahui yaitu 450 dan panjangnya X. Kemudian dikali lebarnya adalah X min 7. 450 sama dengan, ini masih bisa kita kalikan menjadi X kuadrat min 7X.
450 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi sama dengan 0 x kuadrat min 7x min 450. Atau bisa kita ubah, kita balik ya penulisannya menjadi x kuadrat min 7x min 450 sama dengan 0. Nah, berarti sekarang kita cari nilai x-nya. Bisa menggunakan cara pemfaktoran ataupun rumus ABC. Di sini saya akan coba mengerjakan menggunakan pemfaktoran. Berarti kita akan cari dua buah bilangan yang apabila dijumlahkan adalah hasilnya minus 7 dan yang kalau dikalikan nanti hasilnya adalah minus 450. Ini kita tulis adalah x kuadrat plus ditambah ini dijumlah, yang ini dikali. Berapakah dua bilangan tersebut? Kita bisa cari, yaitu 18 dengan minus 21. Di sini 18 dikali minus 21. Nah, kalian bisa cek benar atau tidak 18 dikali minus 21 adalah min 7 dan 18 dikali minus 21 adalah hasilnya min 450. Nanti kalian coba cek ya. Nah, ini kita tulis menjadi x plus 18 dikali x min 21 sama dengan 0. Nah, untuk x plus 18 kita nolkan menjadi x sama dengan min 18. Kemudian yang x min 21 sama dengan 0 menjadi x sama dengan 21. Sekali lagi, karena kita mencari panjang dan lebar, nilainya ini tidak mungkin negatif. Maka yang negatif ini tidak kita gunakan. Kita gunakan yang bernilai positif, yaitu 21. Tadi dikatakan panjangnya adalah x. Berarti di sini x-nya sama dengan 21. Langsung ya. Lalu untuk lebarnya x min 7. Berarti 21 dikurang 7 sama dengan 14 cm. Maka hasilnya panjang kapal buku tersebut yaitu 21 cm dan lebarnya adalah 14 cm. Nah, ini yang dikerjakan menggunakan pemfaktoran. Kalian juga bisa selain menggunakan pemfaktoran, kalian dapat menggunakan rumus ABC, yaitu yang tadi sudah kita coba kerjakan juga. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa paham. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.